Halo semuanya, yuk kita belajar lagi bareng Ana Lanza Channel. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum masuk pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa aja sih kompetensi dasarnya? Yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Lalu yang kedua, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Sekarang, coba kalian perhatikan foto pohon di atas. Pernah gak sih kalian ngebayangin gimana sebuah pohon yang tadinya kecil, bahkan dari biji, bisa tumbuh menjadi pohon kecil, lalu pohon besar, bahkan sampai bisa berbunga, bahkan berbuah. Gimana sih pohon itu bisa mendapatkan nutrisi sehingga dia tuh bisa tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Nah, proses tumbuh dari sebuah pohon tadi dari kecil menjadi besar itu karena adanya proses pertumbuhan yang berkaitan dengan jaringan meristem dan adanya aktivitas kambium. Karena adanya aktivitas kambium tersebut, makanya lingkar pohon akan bertambah besar dan lebar karena adanya aktivitas kambium yang memperlebar lingkar pohon tersebut. Pohon tersebut mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap air dan zat-zat lain dari akar melalui pembuluh xilem. Makanya kalau kalian punya tanaman atau tumbuhan yang ada di rumah, alangkah lebih baiknya selalu menyiram air ketika pagi hari dan sore hari, karena pohon tersebut mendapatkan nutrisi dari air tersebut yang akan diserap oleh akar yang menempel pada tanah melalui pembuluh xilem itu. Nah, untuk lebih memahami apa sih jaringan meristem, apa sih jaringan kambium, pembuluh xilem, dan yang lainnya, akan kita bahas pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan berikut ini. Yuk, sekarang kita bahas bagaimana sih struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Lalu jaringannya, sesama jaringan bergabung membentuk organ seperti akar, batang, dan juga daun. Setiap organ-organ ini akan bekerja sama membentuk sistem organ. Selanjutnya, sistem organ bekerja sama membentuk individu. Agar lebih mudah, biasanya dihafal seperti ini. S, Jo, So, I. S, sel. J, jaringan. S, Jo, O, organ. So, sistem organ. Lalu I, individu. Jadi, gabungan dari sel-sel akan membentuk suatu jaringan J. Lalu, jaringan-jaringan bergabung membentuk suatu organ, dan organ-organ akan bekerja sama membentuk sistem organ. Lalu, sistem organ bekerja sama membentuk individu S, Jo, So, I. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu. Mudah bukan? Selanjutnya, struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan juga bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Salah satu organ pada tumbuhan yaitu akar. Akar ini dibagi menjadi dua jenis, ada akar tunggang dan juga akar serabut. Apa sih perbedaan dari kedua jenis akar tersebut? Yuk kita lihat pada gambar. Akar tunggang itu terdiri dari akar utama dan juga akar cabang. Akar utama itu akar yang
lebih kuat tuh yang ukurannya lebih besar ke bawah. Sedangkan di sekitar akar utama itu akan terdapat akar-akar cabangnya. Biasanya akar tunggang ini ditemukan pada tumbuhan dikotil. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut ini tidak memiliki akar utama, makanya bisa dilihat pada gambar, dia hanya berbentuk serabut-serabut atau akar-akar kecil, akar-akar seperti rambut gitu. Dan biasanya akar serabut ini ditemukan pada tumbuhan monokotil. Apa sih fungsi dari organ akar ini? Nah, fungsinya yaitu untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, pada akar ini memiliki anatomi yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, perisikel, inti, floem, xilem, stele, dan juga rambut akar, serta silinder pusat. Organ tumbuhan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batang. Biasanya batang berkayu digunakan untuk membuat alat-alat rumah atau peralatan rumah. Contohnya kursi, meja, rak buku, tempat tidur, banyak sekali fungsinya. Tetapi, apa sih fungsi batang untuk tumbuhan itu sendiri? Salah satunya yaitu menegakkan tubuh tumbuhan. Jadi, agar tumbuhan itu dapat berdiri tegak. Selain itu juga dapat menghubungkan akar dan daun serta tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Untuk anatomi batang itu mirip dengan akar, yaitu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder pusat. Tetapi ada perbedaan antara anatomi tumbuhan dikotil dan juga anatomi batang monokotil. Bedanya, pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya itu lebih teratur dan juga memiliki kambium. Sedangkan pada monokotil, berkas pembuluhnya tersebar dan tidak memiliki kambium. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang umumnya berwarna hijau, tetapi tidak semua daun berwarna hijau. Ada juga daun yang berwarna merah keunguan dan juga yang lain-lain. Selain itu, biasanya daun itu berbentuk, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya panjang lancip, ada yang bentuknya seperti hati, itu ada pada gambar, dan juga ada daun yang berbentuk duri. Nah, pada lembaran-lembaran daun juga ada tulang-tulang daun. Ada yang tulangnya berbentuk melengkung sejajar, ada yang menjari, ada yang seperti sirip ikan. Dari bentuk tulang-tulang daun tersebut, kita juga dapat mengetahui apakah daun tersebut termasuk daun pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan dikotil. Biasanya, tulang daun pada tumbuhan monokotil itu berbentuk melengkung sejajar. Contohnya itu tanaman padi. Sedangkan pada dikotil itu biasanya berbentuk menyirip. Contohnya itu pada daun buah mangga dan juga ada yang menjari. Apa sih fungsi daun itu? Selain yang biasanya kita temukan daun yang dapat dimakan, contohnya yaitu daun singkong. Biasanya dijadikan sebagai lalapan. Tetapi untuk daun singkong perlu direbus dulu ya. Terus ada daun pepaya. Terus ada apa lagi? Coba kalian sebutkan. Tetapi fungsi daun pada tumbuhan itu sendiri yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan.
Biasanya udara itu masuk melalui stomata. Untuk anatomi daun, kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Organ tumbuhan yang paling indah yaitu bunga. Bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Biasanya dibantu oleh hewan, salah satunya yaitu kupu-kupu. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Kelopak dan mahkota pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Oke? Untuk struktur bunga atau anatomi bunga, itu kita lihat di gambar. Ada mahkota yang biasanya itu lembaran-lembaran bunga tuh di situ yang berwarna pink. Lalu ada benang sari dan juga putik. Biasanya benang sari itu berjumlah lebih banyak dibanding putiknya. Benang sari memiliki kepala sari dan putik juga memiliki kepala putik. Lalu ada juga kelopak, biasanya terdapat di bawah mahkota. Dan kalau pada gambar, kelopak itu berwarna hijau. Lalu ada bakal biji di dalam putik di bawahnya. Lalu ada dasar bunga dan juga tangkai bunga. Kelopak bunga, bagian hiasan bunga pada lingkaran luar, biasanya berwarna hijau dan waktu kuncup melindungi bunga itu sendiri. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Selanjutnya mahkota. Mahkota ini merupakan bagian hiasan bunga juga yang memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Ada bunga mawar yang identik dengan warna merah. Lalu ada bunga anggrek warna ungu. Ada bunga matahari berwarna kuning dan lain-lain. Nah, mahkota ini memiliki fungsi menarik perhatian serangga, sehingga serangga itu datang menghampiri bunga itu untuk membantu proses penyerbukan reproduksi tadi. Nah, setiap helaian penyusun mahkota itu disebutnya petal. Lalu ada benang sari. Nah, benang sari ini yaitu alat kelamin jantan yang terdiri dari sejumlah benang sari dan juga memiliki kepala sari atau anter, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya serbuk sari atau polen, atau disebut juga gamet jantan. Kepala sari terletak di ujung tangkai sari atau biasa disebut filamen. Kalau tadi itu benang sari merupakan alat kelamin jantan, dan putik ini merupakan alat kelamin betina yang dapat tersusun satu atau lebih daun buah. Struktur putik itu terdiri dari 3, yaitu bakal buah atau ovarium, lalu tangkai putik atau stilus, dan juga kepala putik yang disebut stigma. Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau pensarian, yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah proses penyerbukan, akan dilanjutkan dengan proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel telur. Kemudian bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Jika biji tanaman akan tumbuh, akan menjadi tumbuhan baru. Selain di kehidupan manusia, ada transportasi, di tumbuhan juga ada nih transportasi. Tetapi transportasi di sini adalah transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Karena tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang melalui air dan garam mineral yang diserap oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, lewat mana saja sih transportasinya?
Yang pertama, ada air dan mineral yang diserap oleh akar dari dalam tanah. Lalu ada karbon dioksida dan oksigen melalui stomata dan juga lentisel dari atmosfera. Air dan garam mineral yang masuk ke tubuh tumbuhan melalui epidermis akar itu secara difusi dan osmosis dibawa ke daun melalui silem. Proses pengangkutan air dan mineral tanah melalui 2 tahap, yaitu transportasi ekstravasikuler dan juga intravasikuler. Sekarang kita bahas transportasi ekstravasikuler dulu ya. Transportasi ini merupakan pengangkutan tanpa melalui silem. Lalu melalui apa? Melalui berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar. Nah, pengangkutan ini atau transportasi ini terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan berakhir pada silem secara apoplas, yaitu melalui ruang antar sel, dan secara simplas melalui plasmodesmata. Untuk prosesnya kita bisa lihat pada gambar tuh ya, akan lebih mudah bukan? Sedangkan untuk transportasi intravasikuler, yaitu transportasinya terjadi dalam silem. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan pengangkutan ini terjadi? Yang pertama, karena adanya tekanan akar. Lalu ada kapilaritas batang, dan yang terakhir daya isap daun atau transpirasi. Kita setiap hari pasti bernafas dong, tetapi selain kita, tumbuhan juga melakukan pernafasan yang disebut respirasi. Nah, proses pernafasan pada tumbuhan ini melalui 2 tahap. Yang pertama, pertukaran gas, lalu respirasi sel. Apa perbedaan dari keduanya? Untuk yang pertama ada pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan tumbuhan, yaitu stomata dan lentisel. Lalu respirasi sel yaitu penguraian senyawa kompleks atau karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas. Biasanya terjadi di mitokondria. Ada 4 jenis alat respirasi tumbuhan. Yang pertama yaitu stomata atau mulut daun. Yang pastinya stomata ini terletak pada daun. Untuk anatominya ada pada gambar. Lalu yang kedua ada lentisel. Yang ketiga ada rambut akar atau bulu-bulu akar. Yang keempat ada alat pernafasan khusus seperti akar nafas pada beringin yang biasanya menggantung tuh rambut-rambut. Itu akar nafas, dan juga anggrek, eceng gondok, dan kangkung batangnya memiliki rongga-rongga udara yang besar. Ternyata batang berongga pada kangkung itu berfungsi sebagai alat pernafasan ya. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari karena untuk proses fotosintesis. Fotosintesis, foto yang berarti cahaya. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari yang terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil, yaitu bakteri dan tumbuhan hijau. Karena klorofil hanya dapat ditemukan pada tumbuhan berwarna hijau. Dari tadi sudah disinggung mengenai klorofil. Nah, apa sih klorofil itu? Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih. Ada yang namanya mesofil, yang merupakan bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil. Karena di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Nah, kloroplas ini dibatasi oleh membran dalam dan membran luar. Di dalam membran dalam terdapat kantong-kantong berbentuk koin yang disebut tilakoid. Nah, tilakoid bertumpuk dalam satu tumpukan yang disebut grana. Antar grana satu dengan yang lainnya terdapat rongga cair yang disebut stroma. Nah, di stroma inilah reaksi gelap fotosintesis yang menghasilkan glukosa terjadi.
Dalam proses fotosintesis itu memerlukan beberapa zat, yaitu air, karbohidrat, cahaya matahari, dan juga klorofil. Nah, proses fotosintesis ini berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama ada tahap reaksi terang, lalu ada reaksi gelap. Untuk reaksi terang adalah energi mataharinya itu diserap oleh klorofil yang diubah menjadi energi kimia. Tahap ini juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan juga oksigen. Ion hidrogen berikatan dengan karbon dioksida yang dapat membentuk glukosa. Yang akhirnya oksigen itu terbentuk dan dilepas ke atmosfer. Makanya jika kita lagi duduk di bawah pohon, di dekat tumbuhan-tumbuhan, makanya lebih terasa sejuk, bukan? Lalu ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini yaitu ketika energi kimia dari hasil reaksi terang digunakan untuk membentuk glukosa dari ikatan karbon dioksida dan ion hidrogen. Nah, glukosa ini akan digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa seperti protein, asam nukleat, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fotosintesis itu? Yang pertama ada karbon dioksida di udara, lalu ada suhu udara, ada cahaya yang terdiri dari intensitas cahaya, gelombang cahaya, dan lama penyinarannya. Lalu yang keempat ada air, yang kelima kadar oksigen, yang keenam kandungan hara dalam tanah. Makanya kadang agar lebih subur suatu tumbuhan dapat ditambahkan pupuk pada tanah. Tumbuhan juga melakukan sebuah gerak, tetapi beda dengan makhluk hidup lainnya ya. Tumbuhan hanya akan tetap diam dan berdiri tegak pada akar yang ditempatinya. Tapi gerakan pada tumbuhan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Apa aja sih yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak? Yang pertama adanya rangsangan. Bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, kimia, gravitasi, dan juga suhu. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 2. Ada yang rangsangannya berasal dari luar tumbuhan, ada yang berasal dari dalam tumbuhan. Nah, yang pertama ada gerak endonom, yaitu rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Contohnya seperti gerak mengalirnya protoplasma, gerak membelahnya kromosom, gerak pecahnya kulit buah polong-polongan, atau disebut gerak higrokopis. Lalu ada gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar yang disebut gerak etionom. Nah, biasanya rangsangan dari luar ini dapat berupa fisik, yaitu cahaya, suhu, gravitasi. Bisa juga melalui kimia, melalui kadar racun dan pupuk, dan juga mekanik, sentuhan, dan tiupan angin. Untuk gerak etionom sendiri itu dibedakan lagi tuh menjadi 3. Ada tropisme, nasti, dan juga taksis. Nanti akan kita bahas, oke? Gerak etionom yang pertama yaitu tropisme. Nah, tropisme ini adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme juga ada tropisme positif, juga ada tropisme negatif. Perbedaan dari keduanya yaitu kalau tropisme positif itu jika arah gerakannya mendekati rangsangan, sedangkan tropisme negatif arahnya menjauhi rangsangan. Ada berbagai jenis juga nih rangsangan tropisme. Ada geotropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi, ada fototropisme dipengaruhi oleh cahaya, ada stigmotropisme oleh sentuhan, kemotropisme oleh zat-zat kimia, ada hidrotropisme air. Lalu ada nasti yang merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tetapi gerak nasti ini disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan.
Nasti ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada tigmonasti, tigmo, sentuhan. Contohnya kayak gerak putri malu jika disentuh. Nah, makanya kalian sering tuh ya ketika menemukan putri malu pasti kalian pegang karena kalian ingin melihat reaksi dari putri malu itu sendiri. Nah, itu disebut gerakan tigmonasti. Lalu ada fotonasti atau cahaya. Contohnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Makanya ketika pada pukul 4 itu bunga tersebut akan mekar karena perubahan cahaya yang menyinari bunga itu sendiri. Lalu ada niktinasti, pengaruh gelap. Lalu ada termonasti, dipengaruhi oleh suhu. Lalu ada nasti kompleks yang misalnya itu gerak menutup dan membukanya stomata, disebut nasti kompleks. Lalu yang terakhir ada taksis yang merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, sedangkan arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada fototaksis, foto yang berarti cahaya, yang mengartikan bahwa fototaksis dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya gerakan kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi. Lalu yang kedua ada kemotaksis, kemo, kimia. Misalnya gamet jantan yang bergerak ke gamet betina pada tumbuhan lumut. Lalu yang terakhir galvanometer atau arus listrik, misalnya gerak bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Yeay, akhirnya selesai juga pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, dan kalian menjadi lebih paham mengenai tumbuhan. Dan semoga kalian lebih mencintai tumbuhan. Dan jangan lupa siram tumbuhan kalian dengan air tiap pagi dan sore ya, agar tumbuhannya dapat hidup lebih baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja, dan kalaupun keluar jangan lupa pakai maskernya, jangan dibawa aja tapi dipakai ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye.